jangan sombong karena kesombongan itu awal dari kehancuran. Betul? Ayo ngobar, ngopi bareng Uli. Yay. Episode perdana ya, Ul, ya? Iya betul. Iya. Apa kabar? Baik. Ini makanan buat Kak Semi. Untuk kita berdua aja lah ya. Nggak mau. Ya. Pokoknya gini aja. Jangan sampai waktu Kak Semi tanya-tanya kamu tuh rasa tertuduh, udah mengalir aja. Baik. Ya. Aku jadi deg-degan ya karena ditanya-tanya sama Kak Semi. Pak, ya udah deh ditinggalin dulu, saya terpengaruh sebenarnya. Oke, malam ini malam ya. Ya, ini sekarang kenapa ada alasan tertentu Kak Semi ubah konten baik di YouTube dan juga di Instagram. Karena beberapa malam lalu, ini ceritanya ya, hampir subuh saya dibangunin sama Tuhan, terus saya ngobrol sama Tuhan. Tuhan, apa sih yang saya bisa berikan buat pekerjaan Tuhan, walaupun sederhana, walaupun sedikit, walaupun kecil. Karena kayaknya pelayanan ya udah begitu-begitu aja. Saya mau Tuhan biar kiranya pelayanan ini bisa berkembang, baik di ketemu sama anak-anak muda ataupun juga di dunia sosial media. Gimana Tuhan? Ya sudah, alhasil dalam sekitar 1-2 jam, dari jam 4 pagi sampai jam setengah 6 lewat sampai jam 6 pagi, itu ngobrol sama Tuhan. Mau gimana? Tuhan kasih ini. Ya sudah, kamu bikinlah episode per episode ngobrol sama anak-anak muda. Biar saja apapun yang memang terjadi itu mengalir dari kehidupan anak-anak muda buat anak-anak muda di luar sana. Ya. Nah, sekarang episode pertama perdana Uli. Uli ini sebenarnya dia mantan anak sekolah minggu saya. Ya, Coba deh kamu betul. coba kamu cerita dulu. Jadi aku itu dulu anak sekolah minggunya Kasem. Gak lama sih, sebentar doang kayaknya ya kan Kak. Nah, jadi setiap Natal itu pasti Kak Semi jadi pembicaranya. Dan dia selalu pakai kostum Santa Claus. Iya pasti pakai Santa Claus. Dan sampai sekarang nih kita komunikasi jadi kakak mentor ya kayaknya kayak. Puji Tuhan. Ya, kayak gitulah pokoknya. Dari sekolah minggu sampai sekarang tetap jadi kakak mentor. Iya, itu dia. Jadi dia adik yang baik. Makasih loh Kak Sem. Ya. Sebenarnya saya ngangkat untuk membanting. Dia itu adik yang baik ya, tidak banyak menuntut, rela untuk dihina. Dalam arti begini, maksudnya dihina itu disayang. Bagi saya tidak semua orang saya ajak untuk bercanda. Itu jadi candaan lah, antara kita itu candaan. Ya. Tidak semua orang saya ajak untuk bercanda. Ya, ada orang-orang yang kalau dibawa serius, ada serius. Saya tidak akan pernah bisa mau bercanda sama dia. Tapi kalau sama Uli, saya mengalir sama Uli. Ya, sama orang tuanya, sama adiknya, sama teman-temannya. Nah, malam hari ini kita mau gali sedikit. Wow. Nggak tahu apa yang mau Tuhan bilang, tapi saya mau bahas justru dari saya ngobrol sama Uli, saya bilang saya nggak mau, saya dapat ayat dari Tuhan, bukan semua orang yang memanggil Tuhan itu masuk kerajaan sorga. Hah? Saya hamba Tuhan, saya seorang pendeta, tapi tidak serta merta ya karena saya pendeta, karena saya hamba Tuhan, saya didengar sama orang. Itu saya. Nah, waktu saya sharing ini sama Uli, kita klik, ya, kita dong gitu. Apa yang kamu dapat? Nah, waktu itu pas Kasem telepon, itu kan lagi di kantor kan, lagi ngerjain laporan nih Kak. Terus Kasem telepon kayak gitu cerita. Terus kebetulan aku kalau setiap kali ngerjain laporan pasti sambil dengar lagu rohani. Jadi biar kayak fokus gitu ngerjainnya kan, biar gak hilaf lihat angka. Terus akhirnya
Kak Sam tutup telepon, sambil dengerin itu tiba-tiba tuh kayak diingetin lagi gitu loh mengenai kalau kita mau sharing sesuatu gitu ke media sosial, terutama ke anak-anak muda, karena kan susah ya untuk sharing ke anak-anak muda. Diingetin lagi untuk yang namanya agenda gitu, masalah agenda. Agenda siapa sih yang mau dibawain dalam sharing? Nah, itu yang aku diingetin. Terus yang seperti yang aku WA ke Kasem. Terus yang kedua kayak motivasi. Apakah motivasi kita udah jadi berubah? Tadinya kita mau melayani itu karena kita dapat motivasi dari Tuhan untuk kita mau memberkati mereka kan. Terus kalau mungkin kita udah jadi berhasil, udah jadi terkenal, atau udah kayak banyak quotes-quotes kita yang dipakai sama orang, kita jadi kayak merasa bangga, kita jadi lupa siapa yang mau kita muliakan dari setiap hal keberhasilan kita itu. Itu seperti yang aku share ke Kasem. Ya. Memang kamu pernah kayak gitu? Pernah hilaf gitu ya Kak? Hilaf dalam arti begini ya, karena pada dasarnya manusia itu senang dipuji. Ya. Waktu ada kita lepas satu quote atau kita lepas satu konten, kita lepas satu kata-kata, statement, dan itu memberkati orang. Wah, kayaknya lepas, seneng gitu. Ya, mana terjadi pernah sih, pasti pernah kan. Setiap manusia pasti kayak pernah berada di atas tanah gitu kan. Biar coba sebentar ya. Iya. Terus tiba-tiba ada orang yang ngingetin langsung jatuh lagi. Ya. Terus waktu itu rasanya tuh bagaimana? Apakah memang ini segala kemuliaan untuk Tuhan, tapi apa ada sedikit sebenarnya kayak agak ada sedikit bangga sama diri sendiri, kayak wow, seneng ya ternyata coach gue bisa memberkati orang kayak gitu, kayak nggak sia-sia gitu loh mengumpulkan setiap inspirasi. Nah, itu yang Kasemi dapat. Justru waktu kita terangkat biarpun cuma sejengkal di atas tanah, ingatlah seperti bintang timur. Siapa bintang timur? Lucifer. Siapa yang nggak tahu Lucifer? Siapa yang nggak tahu malaikat yang memang dulu adalah sangat dipuja oleh semua malaikat di sorga, karena dia pemimpin pujian di sorga. Kalau aku bisa memimpin puji-pujian di sorga, aku bisa mungkin memimpin banyak malaikat di sorga, mungkin aku bisa menyamai Allah. Di waktu Allah dengar itu, apa yang Allah buat? Buah. Nah, ini kita cuman terangkat sejengkal. Jadi teman-teman, segala sesuatu yang kita buat dan itu memberkati orang lain, mestinya kita bilang begini, itu karena Tuhan, itu karena anugerah, itu karena Tuhan Yesus, itu karena kasih karunia. Kita hidup mau nambahin sedetik, sehasta saja dalam hidup kita tidak bisa. Nah, apa yang boleh mau tambahin? Iya, kalau misalnya memang waktu Uli sombong, waktu Uli terangkat, nah itu yang Uli buat itu kayak gimana sih? Kayak tiba-tiba langsung kayak, oh iya nggak boleh, puji Tuhan, kayak langsung jadi merasa, oh puji Tuhan dia berkati, terima kasih, kayak gitu, kayak merasa sadar gitu loh. Oh ya makasih Tuhan kalau ternyata dia bisa diberkati gitu. Walaupun awalnya tadi sempat sombong kan, tapi langsung kayak auto ingat gitu loh Kak, langsung kayak. Di kantor pun sebenarnya kamu gimana sih? Kalau di pergaulan di kantor tuh kayak bagaimana? Kalau di kantor karena aku paling muda gitu kan, anak paling muda di divisi, jadi kayak apa dibilangnya, jarang suka susah. Dipandang rendah nggak Bang? Bukan dipandang rendah, tapi bukan karena dia kecil ya. Iya. Dia memang orangnya kecil sih ya. Bukan. Tapi kayak mungkin karena anak paling kecil terus mudah diajak berbicara, jadi kayak Kasemi suka ngeledek-ngeledek gitu kan. Tapi ngeledeknya karena sayang gitu, karena udah deket kan. Nah kayak gitu, jadi kayak nunjukin aja lah kalau kita anak-anak Tuhan yang beda. Kalau kerja fokus kerja, ada waktunya bercanda. Kan ada orang yang dia kerja mesti diliatin nih sama atasan, kayak apa ya Kak bilang, cari muka. Jawab ya. Iya, nggak bertanggung jawab juga, tapi belajar dari hal-hal kecil lah.
untuk jadi contoh di kantor kayak gitu, bukan hanya dari perkataan kita tapi bisa tunjukin juga dari cara kita kerja di kantor kalau kita tuh beda sama mereka. Betul. Gitu. Jadi konsepnya bukan karena perusahaan kamu diberkati, tapi justru karena kita sebagai anak-anak Tuhan bekerja dalam suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu diberkati. Jangan juga kita merasa wah perusahaan ini bertahan karena gue enggak. Ya, perusahaan ini ada semua hanya karena kemurahan Tuhan. Tapi siapa yang berjuang di dalam perusahaan kalau bukan anak-anak Tuhan? Kasemi pun begitu, ya. Sedikit punya pelayanan di luar sana, waktu Kasemi melayani anak-anak muda, mereka breakthrough, mereka diberkati Tuhan, bukan cuma sejengkal. Saya pernah bukan cuma sejengkal saya di atas. Itu udah terbang di atas awan dulu, tapi semakin tinggi kita terbang, semakin sakit kita jatuh. Waktu jatuh itu semakin sakit, dan itu pernah terjadi. Nah, justru inilah sebenarnya yang kita dapat dulu. Ya, jadi orang jangan sombong. Saya bilang sama dia, konten ini memang dibentuk tidak pernah ada judul, tapi inilah yang didapat. Jadi orang, jadi anak Tuhan, jangan sombong. Kalau sombong ingat aja bagaimana bintang timur itu, bagaimana malaikat Lucifer itu jatuh, ya, sakit. Tapi saya percaya malam hari ini Uli pasti diberkati Tuhan, karena Uli sebagai orang yang ada tergabung terkait di dalam pelayanan ini sudah memberkati kami, sudah memberkati, ada yang namanya di sini Kak Koni. Coba dikon, bisa nggak kelihatan Pak? Biar kelihatan. Nah ini yang namanya Koni, ya. Tapi nanti episodenya ada sendiri, ya. Saya akan garap semua kehidupan mengenai anak-anak muda. Oke, malam hari ini cukup sekian episode pertama, perdana, ya. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Ada nggak yang mau ditambah? Pesan-pesan udah nggak apa-apa kok. Pesan-pesan ya. Nah, buat anak-anak muda di luar sana. Apa ya? Kalau untuk anak-anak muda yang ada di luar sana, kayak buah itu kualitas buah terlihat pada siapa yang jadi pokoknya kita. Jadi anak-anak muda, kalau kita mau terlihat kita berdampak di kantor kita bukan hanya dari suatu perkataan aja, tapi kita bisa kasih lihat dari tindakan-tindakan kecil kita. Dan ketika kita udah merasa bisa memberkati orang di sekitar kita, jangan sombong, karena kesombongan itu awal dari kehancuran. Betul kan Kak Sam? Betul. Oke, puji Tuhan. Demikian sharing kami. Ya, nantikan episode-episode berikutnya. Tuhan memberkati. See you. See you. Bye-bye.